Kembali lagi di Mindrare, dan ini adalah Hilux single cabin pickup tahun 2014. Kilometernya masih rendah banget, kayaknya masih sekitar 23 ribuan deh. Dan usia mobil ini sudah 9 tahun. Wah, udah 9 tahun tapi kilometernya masih rendah karena memang mobil ini nggak terlalu sering dipakai, bahkan jarang banget dipakai. Dipakainya itu kalau mendadak bawa barang yang agak banyak baru dipakai di boxnya itu. Tapi kalau nggak bawa barang apa-apa ya udah ditaruh aja gitu. Makanya kilometernya bisa rendah banget, 23 ribuan deh kalau nggak salah. Saya jarang banget nih bahas mobil pickup gini. Dan di video kali ini saya mau share ke teman-teman selama 9 tahun mobil ini apakah ada trouble, apakah ada masalah. Saya akan keliling eksteriornya seperti biasa. Dan untuk di bagian depan sini yang udah diganti itu hanya wipernya aja. Jadi wipernya ini sudah diganti ya. Kemudian untuk lampu-lampu, dia headlampnya masih menggunakan halogen. Lampu senya juga sama, lampu kecilnya juga sama, masih halogen. Untuk fog lamp nggak ada, dia nggak ada fog lamp, jadi hanya ditutup aja. Dan karena ini varian single cabin, jadi bumpernya ini di finishingnya doff. Sedangkan untuk bodinya dia baru cat biasa. Nah karena ini doff, jadi kalau lecet gitu ya kelihatan lecetnya. Nih kayak ini kan ada lecet-lecet tuh, jadinya lebih kelihatan dan dirawatnya jadi lebih rumit. Karena kalau udah lecet dia biasa bebekas. Dan untuk fascia depannya ini mirip banget sama Fortuner yang VNT ya tahun 2012-2013, ini mirip banget. Jadi pada saat itu Hilux sama Fortuner itu mukanya masih mirip banget, masih sama lah mukanya. Kemudian ke bagian sampingnya. Kalau di bagian samping pertama kita dari ban dulu ya. Bannya menggunakan Bridgestone R623. Ya ini bannya dari tahun 2014. Belum diganti sampai sekarang. Nih ada waktunya nih. Minggu ke 5 tahun 2014. Ya bannya memang udah retak-retak ini. Tapi belum diganti karena memang mobilnya itu jarang dipakai. Nih, ini ada tuh udah mulai retak-retak gitu. Ini kan R623. Yang sekarang itu bannya R624 Duravis kalau saya nggak salah. Ini ukurannya 205 70 ring 15. Dan satu bannya ini yang R624 itu saya pernah tanya, satunya itu sekitar 1,2 juta. Jadi kalau 4 ban udah habis 4,8 juta. Lumayan harganya satu ban ini ternyata. Untuk kaki-kaki dan suspensinya masih bagus ya selama 9 tahun. Nggak ada masalah di bagian suspensinya. Untuk pengereman juga nggak ada masalah, nggak ada gejala getar atau apa. Cuman memang karena bannya ini sudah lama, udah memang harus diganti ya. Jadi kalau di jalan itu kecepatan 60 km per jam itu ada bunyi bannya itu kayak bunyi pak gitu. Kalau lagi di kecepatan 60 km per jam. Kemudian untuk di bagian samping ini ada logo Hilux di pintunya. Dan untuk spionnya ini warna hitam ya. Dan dia dilipatnya manual ya, udah pastilah manual. Dan untuk pengaturan kaca spionnya dia juga tidak elektrik, jadi ditekan-tekan gitu ya, diatur secara manual. Antenanya masih antena model tiang begini dan ada talang airnya. Kemudian untuk handle-nya dia juga black dog. Ya ini nggak dilapisin apa-apa nih, jadi agak lecet-lecet. Untuk pengereman di depan menggunakan rem cakram dan di belakang menggunakan rem tromol standar. Dan ini untuk sasisnya karena ini dibikin box ya, jadi sasisnya tuh kelihatan. Nah ini per daun. Kemudian untuk sasisnya nih, tuh kelihatan nggak? Ini seperti tangga. Jadi ini ada sasisnya nih di sini. Ini sasis dan di situ masih ada lagi tuh sasisnya. Mungkin ini alasan kenapa disebutnya sebagai sasis tangga, karena ini memang bentuknya kayak tangga tuh, ada anak tangganya gitu. Dan ini juga kelihatan ya ada tangkinya di situ, tuh tangki solarnya. Dan ini untuk knalpotnya.
Lalu dari rangka ini disambung ke box, ini ada kayak peredamnya gitu. Nah, ini ada karetnya nih. Ya memang setahu saya, mungkin teman-teman bisa koreksi ya. Jadi mobil dengan sasis leather frame seperti ini, biasanya di bagian sambungannya ini kayak gini, ini ada bantalan karetnya. Makanya kalau leather frame melewati jalanan yang rusak atau gimana, getaran dari jalan atau dari jalan rusak itu tidak sampai ke bodi karena di bagian sambungannya ini ada karet peredamnya. Beda sama monocoque yang dia secara sasis itu jadi satu sampai ke atas gitu. Jadi secara getaran kalau mobil monocoque itu akan naik sampai ke atas, sedangkan untuk yang leather frame seperti ini dia akan teredam dari sambungan di rangkanya itu terlebih dahulu sebelum akhirnya naik ke atas. Makanya secara getaran leather frame tidak terlalu bergetar ketika melewati jalan rusak dibanding monocoque. Ya contoh kayak lewat speed bump lah, kan berasa tuh dadadadadadadar gitu. Kalau leather frame kan nggak terlalu. Ya untuk bagian belakangnya ini standar ya. Sebenarnya ini mobilnya pickup, jadi ada baknya. Cuman Hilux ini dimasukin ke karoseri dan dibikin box nih seperti ini. Kalau untuk kelistrikan sih, ya di bagian stop lampnya ini lampunya sudah agak redup, mesti ganti bohlam. Lampu yang di atas sih masih nyala, masih oke. Dan ini juga dipasangin kamera mundur. Ini dibolongin sendiri nih, karena mobil ini kan standarnya nggak ada kamera mundur. Dan untuk ban serepnya dia ada di sini. Untuk isi anginnya gampang banget, tinggal isi di situ, tuh, tinggal diisi. Dan ini kelihatan ya rangkanya tuh otak gitu ya. Sekarang masuk ke interior. Dan ini interiornya. Ini saya nyalain dulu. Untuk kuncinya masih seperti ini. Kuncinya basic banget. Dan ini lubang kuncinya di sini. Tuh. Saya nyalain dulu, panas. Ya, untungnya masih nyala karena mobil ini akinya udah agak lemah. Saya nyalain AC dulu. Oke, ini dia interior dari Hilux pickup tahun 2014. Maaf kalau suaranya agak berisik karena ini mesin diesel 2KD. Jadi suara mesinnya, gemertak dieselnya tuh masih kedengeran banget jelas di sini. Untuk dashboardnya ini sama persis dengan Fortuner VNT, sama persis. Cuman kalau Fortuner VNT yang tahun 2012-2013 ya, itu kan dia ada dua warna. Kalau ini kan hitam full nih, tuh hitam full sampai bawah. Kalau yang Fortuner VNT, seingat saya dia hitam dicampur dengan warna beige. Itu untuk yang versi diesel. Ini malah menurut saya mirip sama Fortuner TRD Sportivo yang bensin tahun 2014. Ya, jadi Toyota ada mengeluarkan dua varian mesin untuk TRD Sportivo pada tahun 2013-2014 ya. Mungkin teman-teman bisa koreksi ya, kalau misalkan saya salah bisa koreksi di kolom komentar. Karena seingat saya Fortuner yang TRD Sportivo ada yang diesel, ada yang bensin. Dan untuk yang diesel dia dua warna, hitam sama beige. Sedangkan untuk yang varian bensin dia full black. Nah, yang berbeda itu paling di bagian aksennya. Kalau di sini, ini sama persis nih sama Fortuner yang TRD Sportivo bensin, sama-sama hitam. Yang membedakan hanya aksennya. Ya udah pastilah karena ini pickup, jadi aksennya biasa banget di sini. Kayak contohnya di bagian frame ini. Ini kan kalau di TRD Sportivo bensin Fortuner ya tahun 2014, ini aksennya itu black wood yang glossy tuh, kayu glossy gitu. Sedangkan di Hilux ini dia modelnya hitam seperti ini. Terus juga ini harusnya kan ada cup holdernya. Ini cuman tutup aja, aslinya nggak ada cup holder tuh. Ini aslinya nggak ada nih, cuma tutup doang. Bahkan sampai sebelah kiri juga sama, ini nggak ada nih.
Ya memang secara dashboard ya Fortuner sama Hilux itu mirip dashboardnya. Bahkan Hilux juga yang double cabin juga sama. Cuman memang warnanya untuk yang Hilux double cabin itu sama dengan Fortuner VNT ya. Fortuner VNT yang 2012, 2013 tuh sama. Jadi dia warna beige dicampur dengan warna hitam. Tapi kalau Hilux kalau nggak salah sini abu-abu deh, bukan hitam. Kalau Fortuner yang TRD itu baru dia hitam atasnya, bawahnya beige. Sekarang build quality-nya. Nah, untuk build quality-nya ya nggak terlalu goyang sih. Ini saya juga nggak terlalu pakai tenaga. Kalau pakai tenaga itu bergoyang. Oh, di bagian tengah tuh. Ini pakai tenaga nih. Dan ini kalau diketok, bunyinya sih nggak terlalu kayak tipis gitu bahannya, masih cukup oke lah. Ini agak cukup tebal, masih cukup oke lah untuk build quality-nya. Namun untuk fit and finish-nya ya biasa saja. Ini kayak di sini, ini frame-nya kenapa agak beda? Karena ini udah pernah dibuka nih. Ini dibuka untuk pasang head unit. Jadi ketika dipasang lagi agak mangap-mangap. Tapi sih nggak ada bunyi yang aneh-aneh sih untuk di bagian dashboard selama 9 tahun. Nggak ada bunyi kayak kriet-kriet, kretek-kretek gitu, itu nggak ada. Dashboardnya ini masih aman, nggak ada bunyi-bunyian yang aneh-aneh. Nah, ini saya pasangin Twitter sendiri nih, karena aslinya nggak ada Twitter. Untuk kelistrikannya aman, so far aman. Ini speedometernya, nih kilometernya 23.900, hampir 24.000. Masih rendah banget karena memang mobilnya ini jarang sekali dipakai. Nah, ini jamnya digital di sini dan ada indikator seatbelt untuk penumpang depan. Aslinya Hilux single cabin ini tidak ada head unitnya. Jadi aslinya tuh cuma tutup plastik gitu. Bahkan sampai Hilux yang sekarang itu juga nggak ada head unitnya. Tapi untungnya dikasih speaker nih sama Toyotanya nih. Jadi di single cabin ini meskipun tidak ada head unit, tapi ada speakernya. Dan soket-soketnya juga ada di belakang. Jadi ya tinggal dipasang aja untuk head unitnya. Kemudian AC, ini aslinya juga nggak ada AC. Dia hanya blower aja. Tapi ini sudah dipasangin AC. Jadi kalau teman-teman yang mau beli Hilux single cabin, kalau pengen dingin ya mesti dipasang nih AC. Kemudian di bagian bawah ini tombol switch untuk head unitnya, dan ini power outlet, dan ini tuas transmisinya 5 speed manual, dan ini rem tangannya. Tuh. Untuk kepraktisan ya nggak terlalu praktis banget. Ini ada penyimpanan yang kecil di kiri kanannya. Kemudian ini untuk glove boxnya. Untuk boxnya juga ukurannya nggak terlalu kecil ya, biasa standar. Kemudian untuk cup holder di sini di sebelah kanan di door trim ini ada satu cup holder dan door pocket. Dan di sebelah kiri pun juga sama. Dan untuk membuka kaca ini modelnya ankle ya. Jadi ini bukan power window tapi window by power. Tuh, buka tuh. Dan dia juga nggak ada electric mirror yang tadi saya bilang. Jadi kacanya tuh didorong secara manual gitu ya. Kemudian di bagian sini banyak banget yang kosong. Ini kosong semua nih. Ini kalau di Fortuner atau di Hilux yang double cabin, ini untuk pengaturan spionnya, dan ini untuk pengaturan iluminasi di speedometernya. Jadi dia kayak ada buletan gitu ya kalau di Hilux yang double cabin. Terus biasanya ada indikator alarm, ini nggak ada nih ya, karena memang mobil ini nggak ada alarmnya. Jadi untuk single cabin ini bener-bener nggak ada sama sekali nih indikator apa-apa di sini, sama sekali kosong. Untuk speedometernya juga tampilannya cuma latarnya hitam putih aja. Cuman yang Hilux sekarang seingat saya dia sudah ada tachometernya. Kalau ini kan belum ada tachometer. Untuk joknya ini bahannya kayaknya vinil deh disebutnya.
Jadi dia bukan bludru atau bukan kulit, dia vinil. Dan ini aslinya dia ada headrestnya. Ini headrestnya dicopot ya. Ini headrestnya bisa diatur tingginya. Dan seingat saya Hilux yang sekarang yang single cabin itu headrestnya sudah menyatu sama joknya. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau ini kan masih bisa dilepas nih tuh. Kalau Hilux single cabin yang sekarang sudah nggak bisa dilepas karena headrestnya sudah menyatu dengan kursinya. Kemudian kita lihat lagi di atas ini nggak ada sun visor untuk menumpang, hand gripnya pun juga nggak ada. Lampu kabin hanya satu buah di sini, masih halogen, dan ini ada sun visor untuk drivernya. Hand grip pun juga nggak ada di sini. Ya memang secara fitur karena ini double cabin wajar lah kalau kok double cabin sih? Karena single cabin, karena single cabin jadi banyak fiturnya yang dikurangin ya, banyak banget malah. Tapi sih nggak terlalu masalah, bisa ditambahin ya, kayak AC, head unit gitu, itu bisa ditambah untuk menambah kenyamanannya. Tapi saya sih duduk di sini merasa nyaman ya dari posisi duduknya. Nih kalau dari posisi duduk, untuk pengaturan joknya ini memang tidak bisa diatur high adjusternya. Tuh, dia nggak ada high adjuster, hanya ada recline-nya aja di sini, sama hanya ada sliding. Ya memang posisi duduknya sih agak tinggi gitu, tapi masih cukup oke. Dan untuk setirnya ini bisa diatur secara tilt, tidak bisa teleskopik seperti itu. Dan untuk jarak dari setir ke paha saya ini masih ada 4 jari, masih cukup lega lah. Sekarang kita bahas mesinnya. Mesinnya si Hilux ini mesin diesel, kodenya 2KD, 2500 cc, tenaganya 102 PS dan torsi 200 Nm. Disalurkan ke roda belakang melalui transmisi manual 5 speed. Dan so far selama 9 tahun mesinnya ini nggak ada masalah. Mesinnya masih cukup enak, torsinya enak banget, dan mesin ini menurut saya juga irit. Kalau Hilux yang sekarang, yang single cabin sekarang, seingat saya mesinnya sudah menggunakan 2GD, itu tenaganya dan torsinya lebih besar. Ya ini masih tenaganya masih 102 PS. Kalau yang single cabin sekarang kayaknya udah 149 PS kalau nggak salah. Harusnya sih lebih enak yang 2GD, tapi ini pun sudah cukup sih buat saya. Nah ini ada turbonya nih di sini. Kalau intercooler sih nggak ada ya. Kalau yang di Hilux yang double cabin VNT, dia ada intercoolernya di sini. Makanya ada hood scoopnya. Kalau ini kan nggak ada nih. Jadi dia belum ada intercoolernya, hanya turbo common rail biasa. Nah, ini untuk kap mesinnya juga dia belum ada peredamnya. Langsung kesimpulannya aja, untuk Hilux single cabin pickup ini memang secara kenyamanan kurang. Karena apa? Karena aslinya itu tidak ada AC sama head unit. Jadi kalau ingin menambah kenyamanan ya ditambahkan AC sama head unit supaya menambah kenyamanan. Tapi dari sisi mesinnya ini enak banget. Mesinnya masih bertenaga, terus juga konsumsi bahan bakarnya juga masih irit. Terus juga secara posisi duduk menurut saya sih ya cukup oke lah untuk tubuh saya. Masih cukup nyaman kalau menurut saya, cukup durable lah untuk dipakai bawa barang. Apalagi yang sekarang single cabin Hilux itu mesinnya sudah menjadi 2GD. Kalau ini kan masih 2KD. Kalau yang sekarang itu 2GD 2400 cc, tenaganya itu lebih besar. Jadi harusnya sih yang sekarang lebih enak Hiluxnya. Nah buat teman-teman nih yang ingin membeli Hilux single cabin untuk bawa barang, kalau saya nggak salah kan Toyota menjual Hilux single cabin ini ada 2 pilihan mesin. Ada yang mesin bensin, ada yang mesin diesel. Yang Hilux ini 2014 juga seingat saya ada nih 2 varian mesin, bensin sama diesel. Untuk mesin bensinnya si Hilux single cabin itu seingat saya kodenya 1TR 2000 cc, tenaganya itu sekitar 130-an PS kalau saya nggak salah, 136 kayaknya. Torsinya sekitar 180 Nm. Dan menurut saya mesinnya itu ya cukup boros lah.
Karena dulu orang tua saya pernah pakai Kijang Innova dengan mesin 1 TR. Itu waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2012 Kijang Innovanya. Transmisinya matic lagi, dan itu konsumsi bahan bakarnya boros. Dalam kota aja dapatnya cuma 6 km per liter. Kalau yang manual, mungkin di Hilux single cabin ini untuk yang bensinnya mungkin konsumsinya sekitar 1,7 mungkin ya, 1,7 sampai 1,8, karena kan belakang nggak ada muatan. Kalau Kijang Innova itu kan karena di belakang itu kan ada jok, jadi agak berat. Kalau ini kan agak enteng, jadi harusnya konsumsi bahan bakarnya sih nggak seboros Kijang Innova yang 1 TR. Tapi tetap aja kalau teman-teman mau beli Hilux single cabin untuk bawa barang, saya saranin ambil yang diesel deh. Yang dieselnya cukup memuaskan, tenaganya enak, irit lagi. Kalau yang bensin saya nggak yakin konsumsi bahan bakarnya itu agak irit. Meskipun bobotnya lebih ringan dari Kijang Innova, tapi konsumsinya kayaknya nggak bakal jauh. Paling sekitar 1,7, 1,8 mungkin ya. Mungkin sekitar segitu konsumsinya. Ya memang diesel ini lebih mahal dibanding yang varian bensin, tapi menurut saya untuk bawa-bawa barang, untuk tenaga, untuk konsumsinya, jelas yang diesel ini lebih irit. Apalagi perawatannya juga untuk yang 2KD ya. Untuk 2KD ini juga nggak mahal kok perawatannya. Ganti oli sama filter oli, saya aja pernah ganti oli ini nggak sampai 1 juta kok. Nggak terlalu mahal untuk perawatan mesin 2KD ini. Nggak tahu ya kalau yang 2GD ya. Kalau yang 2KD sih perawatannya nggak mahal. Oke, itu aja impresi dari saya mengenai Hilux single cabin tahun 2014 yang kilometernya sangat rendah ini. Gimana menurut teman-teman mengenai Hilux ini? Teman-teman bisa sampaikan impresi teman-teman atau komentar teman-teman di kolom komentar mengenai Hilux ini. Jangan lupa like, subscribe juga, dan mohon maaf kalau misalkan di pembuatan video ini ada kesalahan dalam pembuatan video ataupun ada salah dalam penyampaian kata-kata di video ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih telah menonton.